Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya yakin dan saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan yang bersukacita. Apalagi ketika kemarin kita baru saja bertemu, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Pasti apalagi di HKBP secara khusus minggu kita kemarin, minggu Eksaudi, yaitu dengarkanlah ya Tuhan seruanku. Saudara-saudara, pasti Tuhan akan mendengarkan seruan-seruan kita. Dan mari sampaikan seluruh apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan senantiasa, maka Tuhan pasti akan menjawab kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ditinggalkan oleh orang yang kita kagumi, ditinggalkan apalagi oleh orang yang kita anggap menjadi sahabat, teman sejati, bahkan lebih daripada itu ditinggalkan oleh Tuhan. Itu sangat-sangat memukul sekali, sangat-sangat menyedihkan sekali. Saudara-saudara, pada saat ini murid-murid Tuhan Yesus sangat-sangat bersedih dan berduka karena Yesus mau pergi meninggalkan mereka. Tadi dikatakan, tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Baru kemudian di ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Mereka terpukul dan berduka cita. Baru saja mereka mendapatkan semangat mereka. Baru saja mereka mendapatkan pengharapan mereka kembali. Baru saja mereka bersukacita, berbahagia karena tadinya Yesus mati dan dikuburkan. Itu sangat-sangat memukul mereka, sangat membuat mereka bersedih. Tetapi ketika ternyata Yesus bangkit dan menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya kepada murid-murid Tuhan Yesus, maka keberanian mereka, semangat mereka menjadi pulih. Dan juga kekuatan mereka, iman pengharapan mereka yang hancur selama ini. Mereka yang merasa bahwa iman percaya mereka setelah Yesus mati sudah tamat, sudah berakhir. Ternyata ketika Yesus bangkit, semuanya kembali. Tetapi dalam waktu yang begitu singkat, Yesus sendiri mau pergi meninggalkan mereka. Dan di sini yang mereka tidak bisa terima. Dan di sini mereka juga bingung. Apalagi Yesus pernah berkata kepada mereka, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 28 ayat yang ke-20 itu, yang dikatakan tentang amanat agung itu. Yang menjadi pertanyaan, kalau Yesus pergi, bagaimanakah dia bisa mengatakan bahwa dia menyertai murid-muridnya sampai pada akhir zaman? Dan kalau dia pergi, bukankah artinya dia tidak lagi menyertai mereka? Apa artinya itu semua? Maka dengan inilah Yesus mau menyampaikan firman Tuhan ini
Yesus melalui firman Tuhan ini mau menjawab segala kegundahan mereka. Yesus mau memberikan pengertian kepada mereka supaya mereka jangan bersedih. Supaya mereka mengerti bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Makanya dia katakan firman Tuhan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, kata penghibur atau penolong itu dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Secara harfiah, parakletos berarti pendamping dan pembela mereka. Ketika Yesus mengutus Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mendampingi mereka. Bahkan bukan hanya sekedar mendampingi dan menyertai mereka, tetapi dia juga menjadi pembela. Barang siapa ada yang ingin melakukan sesuatu hal kepada mereka, maka Roh Kudus Tuhan yang akan membela mereka. Barang siapa ada yang berupaya untuk menghancurkan iman mereka dan membawa mereka ke dalam mahkamah atau dalam penghakiman, maka Roh Kudus yang akan membela mereka. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya itu hanya tinggal sendirian. Dan ini juga saudara-saudara yang mau diteguhkan kepada kita, supaya kita terus semakin yakin dan semakin percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Hal ini penting untuk kita imani. Kalau kita sedang mengalami pergumulan, kalau kita sedang mengalami persoalan, kalau kita sedang mengalami masalah, ingatlah ada roh penghibur itu. Ada roh pendamping itu. Bukan hanya sekedar mendampingi dan menyertai kita. Bahkan ada roh yang membela kita dari setiap lawan-lawan kita yang berupaya untuk menghakimi kita, yang berupaya untuk menghancurkan iman kita. Roh Kudus itu yang menjadi pembela bagi mereka, menjadi penopang dalam setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu, dalam hidup kita ini, apapun yang boleh kita lakukan, terlebih untuk melayani Tuhan, terlebih untuk menyaksikan berita keselamatan, berita sukacita atau Injil keselamatan itu, maka kita harus menerima Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang memampukan kita dengan luar biasa, memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan kesanggupan, dan memberikan sukacita kebahagiaan ketika kita melakukan pelayanan itu. Apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita tidak akan pernah sanggup untuk menggantikan kedudukan daripada Roh Kudus Tuhan. Makanya Warren W. Wiersbe dia mengatakan demikian. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk bersaksi dan melayani seperti yang dijanjikan. Sungguh sia-sia apabila kita berusaha melayani Allah tanpa kuasa atau kekuatan Roh Kudus. Bakat, pendidikan, dan pengalaman tidak dapat menggantikan
kedudukan kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga setiap orang akan dimampukan untuk melakukan tugas pelayanannya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang ragu-ragu. Ada banyak orang yang takut. Ada banyak orang yang tidak memiliki keberanian untuk bersaksi, untuk melayani. Ketika dia dipilih menjadi pengerja gereja, ketika dipilih menjadi penatua atau sintua di gereja, atau menjadi petugas-petugas apapun di gereja, dia merasa bahwa dia tidak mampu. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, kita akan dimampukan di dalam Dia yang menyertai kita. Itu kesaksian daripada Rasul Paulus. Ya, kita memang adalah orang lemah, tetapi ingat, yang menopang kita itu yang luar biasa. Yang menopang kita bukanlah manusia. Yang menjadi kekuatan kita bukanlah manusia. Manusia akan berakhir. Kemegahan, kekuasaan, jabatan, bahkan apapun yang dimiliki oleh manusia itu akan berakhir. Makanya jangan menggantungkan pengharapan kita kepada manusia, tapi gantunglah pengharapanmu, gantungkanlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, bagi kita yang mau melakukan pekerjaan kita, terlebih yang mau melayani Tuhan, mari terima dulu Roh Kudus Tuhan, supaya kita diberikan kuasa, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan keberanian, diberikan sukacita dan kebahagiaan. Artinya saudara-saudara, bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah. Tetap kita akan mengalami masalah. Tetapi orang-orang yang bersama dengan Roh Kudus Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus Tuhan, kekuatannya melebihi daripada setiap masalah yang dihadapi. Bapak Ibu saudara-saudara, barang siapa bagi kita yang sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami kesedihan, ingat, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, menjadi pendamping bagi kita, bahkan Dia pembela. Bila ada orang-orang yang mau menghakimi kita, bila ada yang membawa kita kepada sidang sehingga kita tidak mampu untuk berkata-kata, tapi Roh Kudus Tuhan itu yang mengatakan dari mulut kita untuk menjawab segala orang-orang yang menghakimi kita. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Oleh karena itu, percaya terus kepada Tuhan dan terimalah Roh Kudus Tuhan supaya engkau boleh cakap melakukan pelayananmu dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan penolong, yaitu Roh Kudus kepada kami, yang mendampingi kami. Bahkan bukan sekedar hanya mendampingi dan menyertai kami, bahkan Engkau menjadi pembela bagi kami, sehingga kami memperoleh kekuatan dan kelepasan dari setiap tuduhan-tuduhan, dari setiap penghakiman-penghakiman, dari setiap keraguan-raguan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Jangan pernah kehilangan semangat. Jangan pernah bersedih. Sekalipun orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita, tapi Roh Kudus Tuhan tetap mendampingi kita dan tetap menyertai kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, maka hidup kita akan semakin lebih bersinar lagi, semakin lebih bersemangat lagi, dan kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.